you keep me close, can you love? You show me every day. You keep me close, can you love? Moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano. Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk ngerjain tugas. Pose with the fans. Pondok Pesantren Tahfiz dan Ekonomi Multazam merupakan lembaga pendidikan Islam di bawah naungan pengasuh Kiai Haji Muhammad Jamhuri LCMA. Pondok pesantren tersebut berlokasi di Kampung Parigi, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pondok pesantren tersebut berdiri sejak bulan Juli tahun 2010. Pondok Pesantren Multazam kini memiliki 1.151 santri dan 107 asatiz dan asatizah yang profesional di bidangnya. PT EI Multazam adalah pesantren yang memadukan antara pelajaran agama Islam dan pelajaran umum, serta pelajaran tradisional dan modern. Ini Ya, kamu lagi ngapain sih? ini Ra, aku lagi ngitung manajemen keuangan nih, nggak balance, pusing banget. Emang yang dimaksud manajemen keuangan itu apa sih, Ay? Manajemen keuangan itu adalah proses pengendalian dan pengorganisasian sumber dana di suatu organisasi. Oh alah. Emang yang dimaksud organisasi sama kamu itu organisasi di mana? Oh, di suatu lembaga di sekolah ada yang namanya Pesantren Tahfiz Ekonomi Islam Multazam, Ra. Aku boleh tahu nggak sistem manajemen keuangan yang ada di pesantren tersebut? Oh, boleh banget, Ra. Ayo, kita nanya langsung aja ya. Ayo. Assalamualaikum, Ustazah. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Pamulang dari Manajemen Pendidikan Islam. Izin mewawancarai bagian keuangan. Baik, silakan. Mungkin perkenalan lagi ya, perkenalan juga gitu. Perkenalkan, saya Siti Yohana, biasa dipanggil di sini Sunda Ayu, diamanahin di bagian keuangan. Ustazah, izin bertanya, yaitu dari mana aja sih sumber dana di sekolah ini? Jadi baik, untuk sumber dana di sekolah ini, dana yang paling utama itu dari SPP siswanya itu sendiri. Yang kedua, kita juga dapat bantuan dana bos. Jadi sumber utama pendapatan yang paling besar dari dua sumber itu. Untuk pendanaan dana bos ini dialokasikan kemana? Kalau untuk dana bos itu sendiri, dari pemerintahnya kan sudah ada pakemnya, sudah ada peraturannya, boleh dialokasikannya berapa persen untuk ini, berapa persen untuk ini. Jadi kita sesuai ikut peraturan dari pemerintah gitu. Itu buat bantu honor untuk mengajar, kemudian untuk menyediakan fasilitas-fasilitas sekolah seperti komputer dan lain sebagainya gitu, untuk mendukung kegiatan siswanya sendiri. Untuk pendapatan dana bos ini per berapa tahun atau per gimana? Periodenya per 6 bulan sekali, jadi per semester. Kemudian untuk nominalnya setahu saya tergantung jumlah siswanya. Jadi berapa yang kita dapatkan itu sejumlah berapa siswa yang ada di sini, tergantung dari siswanya. Ibu, mau nanya nih, kayak berapa sih nominal SPP santri per bulan?
Baik. Jadi kalau untuk SPP per bulannya, karena kita pesantren ya, itu untuk MTS-nya 875 untuk tahun ajaran ini ya, 2025-2026. Kemudian untuk SMA-nya 900.000, untuk MI-nya 1.400.000. Adapun SPP itu bukan hanya untuk bayaran sekolah, tapi juga uang makan santri, di mana mereka dapatkan fasilitas dalam satu hari 3 kali makan gitu. Jadi SPP itu untuk keseharian, operasional, listrik, air, dan lain sebagainya, juga untuk sekolah udah termasuk. Berarti uang SPP itu langsung ini untuk digunakannya untuk makan gitu ya? Betul, jadi untuk makan, untuk listrik, untuk air, untuk menggaji tenaga pendidik, guru gitu, pokoknya staf dan karyawan semua dari SPP itu. Ustaznya izin bertanya, tadi kan sumber utamanya itu ada SPP sama BOS. Nah, adapun buat gaji guru itu dari kedua tersebut atau bagaimana saja? Betul, jadi kalau gaji guru itu sendiri kita mengandalkan SPP, juga disupport dana BOS. Kenapa harus disupport dana BOS? Karena SPP yang dibayarkan santri itu pertama ada potongan-potongan untuk kayak subsidi silang untuk beasiswa santri yang duafa dan sebagainya. Kemudian dari sekian banyak santri itu tidak 100% langsung lunas di bulan itu. Biasanya ada tunggakan-tunggakan karena kan kondisi ekonomi orang tua tuh dari waktu ke waktu tidak selalu stabil gitu. Jadi memang selain dari SPP kita support dari BOS juga. Terus kalau semisal ada yang nunggak seperti itu, gimana Ustaz? Biasanya sih kita beri toleransi, jadi kita juga karena mengingat kestabilan dan kebutuhan di pondok, biasanya kita ada toleransinya 3 bulan. Kalau misalkan 3 bulan masih belum bisa juga, kita kasih kelonggaran sampai 6 bulan. Kalau dari segi peraturan, setelah 6 bulan jika dianggap tidak mampu, jadi kita rumahkan untuk santrinya. Gaji dan berapa guru yang harus digaji? Guru yang harus digaji itu sekitar 75-an, 75 guru. Itu di luar staf dan karyawan kebersihan ya, itu hanya gurunya saja. Gitu. Saya mau tanya lagi nih, apa sih kendala yang dihadapi ketika sedang memanage keuangan ini? Kendala yang dihadapi pertama tadi ya, uang masuknya, karena kita kan lembaga pendidikan, lembaga non-profit gitu, dan kita tidak punya maksudnya tidak boleh juga memberikan punishment, atau misalkan kayak lembaga keuangan leasing, misalkan ketika terjadi kredit macet bisa kita tarik barangnya atau bisa kita sita rumahnya dan lain sebagainya. Tapi kan kalau di sekolah kita tidak etis ya jika melakukan itu. Nah, kendalanya adalah ketika ada tunggakan ya kemampuan kita hanya mengingatkan, hanya menagih dan lain sebagainya gitu. Paling itu aja kendalanya. Kemudian juga ada kalau sekarang narasi-narasi dari media sosial, jadi kita serba salah gitu. Kalau misalkan nggak nagih, kita juga butuh gitu ya, karena buat kebutuhan sehari-hari operasional. Tapi ketika kita mengingatkan, kadang wali santri itu ada yang tersindir dan lain sebagainya. Mungkin kalimat dari kita juga meskipun sudah sesopan mungkin, sebaik mungkin, tapi kan kondisi ekonomi dan psikologinya mungkin sedang sensitif dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi tantangan besar kita gitu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati gitu ketika mengingatkan dan sebagainya gitu. Terkait semuanya yang tadi tuh segala kendala dan apapun yang dihadapi ketika sedang memilih keuangan ini, ada nggak sih solusi yang kayak tepat buat keuangan ini? Solusinya sih kita maintain, yang pertama kita reminder, kemudian kita melakukan pendekatan melalui wali kelas. Jadi meskipun mengingatkan, tapi misalkan keuangan mengingatkan dibantu wali kelas, tapi juga wali kelas nanti berperan untuk menenangkan gitu. Kadang ada wali santri yang langsung panik gitu, atau langsung rendah diri ketika ditagih karena mungkin dia juga ekonominya mau bayar nggak ada, terus mau menghadap juga malu gitu. Nah, itu ada pendekatan melalui wali kelas. Nah, kemudian
Yang paling penting sih kita evaluasi gitu. Jadi setiap per 3 bulan sekali kita melakukan evaluasi. Ini apakah, karena di sini juga pakai aplikasi ya, apakah misalnya kendala pembayarannya itu karena aplikasinya atau karena orang tua nggak paham pemakaiannya dan lain sebagainya gitu. Baik, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Baik Ustazah, sekian wawancara dari kami. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Ustazah. Semoga Ustazah sehat selalu. Sama-sama, terima kasih juga sudah datang ke sini dan maaf apabila jawabannya ada yang tidak berkenan. Iya, semoga sukses juga. Amin. 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 Lalu yang berlalu